Belum kelihatan dia. Belum kelihatan Pak ya? Hah? Kaji sih lo ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Fathahillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang baik ini, sesuai dengan undangan dari Dai Rantau Minang, maka hari ini menyelenggarakan pengajian yang insya Allah narasumbernya adalah Bapak Arsyad dari MUI Kota Bandung. Sedianya beliau telah mengkonfirmasi kepada panitia dari Dai Rantau Minang bahwa beliau akan berangkat dari Kota Bandung setelah selesai salat subuh. Mudah-mudahan beliau masih bisa sempat hadir di tempat kita ini. Kita telah coba menghubungi, belum bisa menyambung kepada beliau. Oleh sebab itu, sambil kita menunggu, kita akan berikan mungkin beberapa penjelasan. Ya, Pak Arsyad. Alhamdulillah, narasumber kita kebetulan di saat-saat yang tepat Bapak Dr. Arsyad telah hadir di hadapan kita. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kita pada hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu ini, kita bisa hadir di majlis Masjid Fathahillah Tanah Abang, lantai paling atasnya. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Arsyad yang beliau jauh-jauh datang dari Bandung. Pak Arsyad ini adalah dari MUI Kota Bandung, ketua yang membidangi masalah ekonomi. Di samping itu beliau juga salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Hadir pada kesempatan yang berbahagia kita ini ada Ketua Dai Rantau Minang, Buya Dr. Haji Alfa Henry Mukhlis MA. Beliau hadir bersama kita. Ada juga Bapak Sekjen Buya Dalmilus, ada Buya Waketum Buya Indra Noval ya. Ada Wasekjen juga Buya Doni. Ya, banyak dari pengurus Dai Rantau Minang yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Sedikit mungkin saya akan sampaikan tentang Dai Rantau Minang ini telah mempunyai cabang beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dai Rantau Minang untuk di rantau maka ada Dai Rantau Minang. Tetapi untuk di Sumatera Baratnya ada Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Buya Dr. Yusrizal. Dan kalau untuk Dai Rantau Minang diketuai oleh Buya Dr.
di Mukhlis bersama teman-teman pengurus lainnya. Di samping ada daerah Minang ada di seluruh provinsi di Indonesia, tapi setelah ada juga untuk cabang-cabangnya di luar negeri seperti di Malaysia, di Brunei, di Mesir, di Saudi, di Amerika, dan di beberapa negara lainnya. Jadi daerah Minang memang mengkhususkan diri untuk di luar daripada Sumatera Barat. Hari ini kita berterima kasih juga kepada pengurus daripada Masjid Fathahillah, masjid kebanggaan kita warga Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, yang telah memberikan tempat ini kepada daerah Minang untuk kita isi khusus pada kajian-kajian pada pekan keempat yang jatuh pada hari Sabtunya di masjid kita ini. Untuk itu sekaligus kami mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, setiap pekan keempat hari Sabtu yang diawali dengan salat zuhur, mari kita catat, kita patri di hati kita masing-masing. Kita jadikan pengajian di Fathahillah ini pada hari Sabtu pekan keempat itu adalah pengajian kita, pengajian kaum muslimin yang ada di Jakarta ini. Begitu juga pengajian kaum muslimin yang berasal dari Sumatera Barat. Para perantau-perantau Minang, silakan Bapak dan Ibu informasikan sehingga paling tidak di rantau orang Minang tidak hanya ramai ketika ada main kimnya misalkan, tetapi orang Minang juga ketika kita ajak ke masjid, kita ajak meramaikan masjid, kita ajak menghadiri pengajian-pengajian di masjid, mereka juga mau hadir dan mau bersama umat meramaikan masjid. Karena ciri-ciri orang beriman itu adalah mereka yang memakmurkan masjidnya Allah. Apalagi kita mengenal di Minangkabau itu adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Kita tidak ingin ada slogan yang hebat yang lahir di ranah Minang, tetapi kita juga ingin slogan itu menjadi bahagian kehidupan orang Minang yang ada di rantau. Saya tidak mau berpanjang kata untuk memberikan pengantar ini. Selanjutnya kita mintakan sepatah kata dari Ketua Umum Daerah Minang kita. Langsung aja. Oh, baik, kalau begitu. Ini kata buyanya, kata Ketua Umum Daerah Minang. Hari ini kita langsungkan saja kepada narasumber kita yang mereka telah jauh-jauh dari Bandung. Beliau berangkat habis subuh. Mungkin ada macet sedikit ya. Nah, mungkin karena ada kendala sekarang ini Bapak dan Ibu, kadang-kadang dari Bandung itu tidak bisa diprediksi. Kalau biasa kita dari Bandung bisa dengan waktu 3 jam, tetapi kalau ada persoalan-persoalan di jalanan jadi ada kendala. Ya, baik kita mintakan kepada Buya Dr. Arsyad Ahmad dari MUI Kota Bandung akan memberikan pencerahan kepada kita. Kepada Buya kita persilakan. Tafadhal Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syari syari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu muka menjalin silaturahmi di Masjid Fathahillah, masjid yang di lantai atas ini. Saya betul-betul baru sekali ini ke sini. Kalau zaman dulu memang ke Tanah Abang ini sering, tapi kalau sekarang baru sekali ini nih, Buya Kiai Dr. Fikri. Tapi alhamdulillah saya tidak terlambat. Jadi
sempat berimam juga, tapi dapat rakaat terakhir saya di belakang itu karena saya tanya-tanya terus mau ke sini itu, termasuk kamar mandinya di mana dan sebagainya. Itu istilahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sampai akhir zaman. Saya sekali lagi beribu terima kasih kepada Daram Daerah Rantau Minang, terutama tentu kepada pengurusnya, istimewa lagi pada ketua umumnya, sekretaris umumnya, reng-rengan ketua. Reng-rengan ketua itu bagian dari ketua, bagian dari sekretaris umum, para anggota, dan juga perlu saya sampaikan juga kepada jamaah Masjid Fadailah yang luar biasa hebat ini. Itu saja barangkali pengantarnya. Atur nuhun. Saya ini memang lahirnya di Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu, tapi karena udah lebih dari 50 tahun di Jawa Barat ini, jadi bahasa saya udah campur aduk dengan bahasa Jawa Barat. Jadi mohon maaf saja karena sudah menjadi orang Jawa Barat juga saya ini. Jadi punya 2 provinsi saya, Jawa Barat dan Sumatera Barat insya Allah. Jadi langsung saja Pak Ketua Umum, Pak Dr. Epi, bahwa kita judulnya ini dibuat oleh siapa, Ketua Umum atau Pak Fikri ini barangkali ini yang tukang politik ini. Jadi melejitkan ekonomi umat, melejitkan ekonomi umat. Saya memahami kalau melejitkan ini roket yang melejit, itu rasanya yang melejit itu. Tapi kalau melejitkan ekonomi umat, tentu kita bertanya umat yang mana? Umat yang segini saja yang hadir di sini, umat yang tidak hadir di sini, umat yang di Tanah Abang saja, umat yang di mana lagi? Allah mentakdirkan sudah belasan tahun memang MUI Kota Bandung, saya diamanahi menjadi ketua bidang ekonomi umat. Jadi udah belasan tahun itu, sudah 4 periode ini Buya Ketua, udah 4 periode. Bukan nggak bisa nolak, tapi nggak pantas nolak karena ketua umumnya Profesor Dr. Kiai Miftah Farid, ketua umum MUI Kota Bandung sudah 7 periode. Beliau dilantik pertama kali oleh Buya Hamka. Buya Hamka waktu ketua umum MUI pusat yang melantik Profesor Dr. Miftah Farid menjadi ketua umum MUI Kota Bandung. Jadi kalau saya pada saat musda itu Pak Ketua sedikit saja langsung ditanya oleh banyak pihak, banyak ketua-ketua yang lain, ketua bidang dakwah dan sebagainya. Wah, Pak Arsyad mah nggak akan bisa nolak, harus jadi ketua bidang ekonomi umat katanya. Kenapa kata saya? Kan banyak para kiai di Jawa Barat itu namanya kiai Bu ya. Kiai kata saya, makanya saya panggil Dr. Fikri ini juga Kiai Buya langsung. Jadi dua-dua Kiai Buya Dr. Fikri ini, dan memang itu umumnya. Jadi kata beliau teman-teman saya itu ketua-ketua bidang fatwa, ketua bidang dakwah dan sebagainya itu nggak akan ada yang mau ketua bidang ekonomi katanya. Nggak ada yang mau atau nggak ada yang mau kata saya kan? Ya nggak ada yang bisa. Aduh ya Allah, nggak ada yang bisa, tambah dijawab lagi begitu. Tapi ini menjadi pembelajaran kita, Pak Ketua Umum, Pak Sekretaris Umum, bahwa langsung saja kepada titik utamanya. Jadi mohon maaf, saya baru akan meneruskan lagi ini. Kalau kita sepakat, siapa saja yang mendengar hari ini, siapa saja yang mendengar hari ini harus menjadi buya ekonomi. Sepakat Pak Ketua? Sepakat ya Pak Ketua ya? Nah, kalau mau komandannya saya siap jadi komandannya. Kalau apalagi kalau jadi anak buah lebih siap lagi sayanya. Ya, ulang lagi nih Pak Buya Kiai Pak Fikri, Kiai Pak Fikri ini orang kampung saya banget, ini saya orang Balingka. Jadi baru ketemu sama Buya Kiai Fikri ini baru belakangan juga, baru terakhir ini. Jadi kita sepakati ya, insya Allah semua yang mendengar ini menjadi pelopor, menjadi penggerak ekonomi umat.
menjadi penggerak ekonomi umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita harus begitu, Pak Kiai, Pak Buya-buya, semua para anggota yang hadir? Tidak bisa lagi. Persoalan ekonomi ini udah dahsyat luar biasa. Seperti saya jelaskan tadi, saya udah 4 periode menjadi ketua bidang ekonomi umat. Dan saya dari pertama kali itu pada saat dijadikan ketua bidang ekonomi umat, saya kemudian bertanya, saya tahajud tengah malam, istikharah, Buya Fikri, umat itu di mana? Ada di sini, ada di ormas besar, Muhammadiyah NU. Saya bilangin Muhammadiyah dulu kan, dan habis itu NU karena saya orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi itu semua orang Muhammadiyah. Setahu saya. Walaupun sampai di Bandung saya disuruh lagi nandatangani jadi anggota Muhammadiyah, jadi punya NBM lagi saya di situ tahun 97 92 Buya Fikri. Jadi betul-betul saya Muhammadiyah 2 kali ini, sejak lahir dan sejak di Bandung juga. Ada di ormas besar, ada juga di partai. Tapi yang pasti banget Buya Ketua Umum adalah di Masjid Fatailah. Di masjid, di sejuta masjid, Oleh karena itu, maka kita mengembangkan, membina, melejitkan ekonomi umat ini dari masjid. Dan itu karena kita udah mulai belasan tahun namanya, kita mulai mendirikan koperasi syariah berbasis masjid. Jadi Buya Ketua, Buya Fikri, Buya Kiai Fikri, saya ingin sebelum selesai diskusi kita ini langsung terbentuk ini Koperasi Syariah Masjid Fatailah Tanah Abang. Sepakat tidak? Sepakat betul Pak Buya Ketua? Ya, insya Allah. Jadi saya sampaikan lagi, kenapa saya sampaikan tadi bahwa persoalan ekonomi umat ini udah begitu dahsyatnya. Apalagi kena hukuman dari Allah lewat Covid ini, tambah terpuruk ekonomi umat itu. Tapi tidak usah khawatir, dari segala sisi Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita, selalu membuat kita eksis secara ekonomi ini. Insya Allah saya masih yakin di Tanah Abang ini lebih banyak muslimnya dari yang bukan muslim. Lebih banyak muslimnya dari yang bukan muslim. Itu yang pertama. Dan Tanah Abang ini masih jadi pusat tekstil dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh insinyur tekstil saya ini Bapak Ibu. Saya ini insinyur tekstil, tapi S2 S3-nya di pendidikan di UPI, Universitas padahal IKIP zaman dulu. Jadi di pendidikan. Dan koperasi syariah berbasis masjid itu utamanya adalah pendidikan. Literasi utamanya adalah pendidikan apa? Pendidikan bagaimana bersama, bagaimana bersatu. Itu yang paling lemah sampai saat ini. Mohon maaf Pak Ketua Umum, apakah daram kita ini udah bersatu banget secara ekonomi? Udah bisa saya minta duit sama Buya Fikri untuk saya makan hari ini, atau saya berangkat ke Bandung lagi nanti dan sebagainya. Tentu saja Buya Fikri akan memberikan saya, tapi saya mintanya ini yang berat sekali. Kecuali kalau Pak Fikrinya mengasihi saya terima insya Allah. Jadi itu juga satu persoalan besar bagi kita. Tapi saya ingin juga langsung menukik kepada aktivitas kita adalah insya Allah semuanya dimudahkan Allah. Saya dan teman-teman di MUI Bandung itu ada 5 orang anggota bidang ekonomi selalu menyampaikan sejak 3 tahun terakhir ini, ada yang bertanya, Kiai Fikri, Pak Arsad gimana memulainya? Saya sampaikan, Buya Ketua, kan kita ini bicara tentang mendirikan koperasi syariah berbasis masjid, koperasi syariah Masjid Fatailah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini kan pulang ke rumahnya masing-masing. Buya Fikri pulang ke rumahnya masing-masing. Buya Ketua segitu, sekretarisme begitu. Tapi kan insya Allah di dekat rumahnya ada masjid.
Ada masjid. Subuh besok kan di masjid. Kan wajib di masjid dalam tanda kutip. Kita laki-laki ini wajib banget di masjid untuk kita dapat hadiah yang luar biasa dari Allah, supaya kekayaan kita melebihi konglomerat yang punya duit 540 triliun Pak Fikri sekarang ini. Bisa di-download itu 540 triliun. Padahal 10 tahun yang lalu itu saya selalu ngikutin baru puluhan triliun Pak Fikri. Sekarang udah 540 triliun kusaurang. Aduh. Pak Fikri ini juga udah konglomerat, tapi saya kira 1 triliun belum punya duit Pak Fikri ini. Kita apalagi yang hadir ini jangankan punya uang, hitung nolnya aja 1 triliun itu berapa juga udah lupa kadang-kadang. Tapi sudah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mulai hari ini, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, yaitu mendirikan koperasi syariah berbasis masjid di dekat rumah kita masing-masing. Insya Allah kita mulai. Barangkali kita juga ingat kalau Agim itu, Pak Kiai Agim, saya kalau menyebut Pak Kiai Agim biasanya saya tanya sama ibu-ibu dulu. Tapi ini ibu-ibunya mana nih, nggak kelihatan sama saya kan? Oh ada, Bundo. Masih ingat Agim, Bundo? Ingat, alhamdulillah. Sudah ingat lagi maksudnya. Karena waktu dulu pernah lupa kan, Bundo teh, ibu-ibu teh. Jadi tapi sekarang udah ingat lagi. Ada 3M-nya Agim, Bundo. Apa itu 3M-nya Agim? Ingat gak Bundo? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Nah, sekarang itu saya sebut tadi mulai mendirikan koperasi syariah bermasjid-masjid di sebelah dekat rumahnya saja. Caranya juga sederhana. Pada saat salat subuh besok, Bapak-bapak, Ibu-ibu, salat subuh besok, pada saat selesai assalamualaikum kiri dan kanan, langsung berdiri, langsung umumkan koperasi syariah masjid. Buya Fikri, naon namina masjid dekat rumahnya? Hah? Buya Fikri? Nama masjid dekat rumah? Al-Barkah. Jadi insya Allah Buya Fikri besok pagi salat di subuh di Masjid Al-Barkah, maka pada saat assalamualaikum langsung berdiri. Insya Allah koperasi syariah Masjid Al-Barkah sudah berdiri. Duduk lagi untuk zikir kan belum selesai. Tapi sebelum pulang keluar, jangan pulang duluan. Biasanya dari jamaah itu ada yang nungguin, gak pulang-pulang dia. Apa nih kata Buya Fikri, mau ditanyain lagi. Nanti ditanya, apa ini koperasi syariah Masjid Al-Barkah? Jelaskan sama Buya Fikri. Nabung berapa? 500 perak aja sehari. Intinya kita baru bersama bapak-bapak dan ibu-ibu Bundo. Kita baru bersama, baru bersatu dalam menabung saja. Zaman dulu 1957, Buya Fikri mah belum lahir ya, 57, saya mah udah. Jadi kata Bung Hatta tahun 1957, koperasi itu adalah menabung yang tidak berkeputusan. Tidak putih-putih kecil orang Padangnya. Jadi artinya menabung itu harus terus-menerus kita ini. Jadi kita mulai dari menabung bersama, mempunyai tabungan bersama. Makanya kita tidak perlu banyak-banyak dulu. Kita mulai mengajak semua umat untuk menabung bersama di masjid dekat rumahnya kita masing-masing. Dan segera setelah itu kita langsung dirikan koperasi syariahnya. Dan setelah itu akan kita tindak lanjuti terus insya Allah. Apalagi sekarang ini dengan musibah COVID kemarin, kita sudah bisa bersilaturahmi tiap menit, tiap jam, tiap hari. Dari mana? Pakai pencet-pencet handphone aja, Buya Ketua. Pencet-pencet handphone saja. Jadi kalau perlukan juga setelah hari ini, Buya Ketua mohon izin nanti kita lanjutkan dengan pakai Zoom saja untuk diskusinya, untuk tanya jawabnya, untuk melanjutkan koperasi syariah tersebut. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tentu saja tidak cukup waktunya, hanya 1 jam saja. Kalau kuliah yang begini ini 1 semester Bapak dan Ibu.
Buya semua. Maka kita poin terpentingnya adalah kita langsung action, langsung melaksanakan kegiatan aktivitas di lapangan, langsung juga kita laksanakan dan kita tindak lanjuti. Insya Allah semua yang kita lakukan ini insya Allah akan menjadi ibadah kita yang luar biasa. Berikutnya yang perlu kita sampaikan adalah kita juga mulai aktivitas kita dalam sisi usaha. Apa itu misalnya? Saya sebut saja langsung nih Pak Ketua, Pak Buya Ketua Umum, bahwa insya Allah kita sebut aja langsung juga. Kita semua pada tahu persis ini, apalagi kalau orangnya berasal dari Sumatera Barat, ada satu perusahaan yang dahsyat sekali, Wardah Kosmetik, Ibu Nur Hayati yang punya. Itu karyawannya aja sudah 1.000 lebih itu, sudah 1.000 lebih. Sumbangannya buat Sumatera Barat, wakafnya, sedekahnya juga luar biasa. Saya udah daftar Buya Ketua, saya udah daftar jadi agennya. Jadi nanti kita jadi agen juga semuanya. Kenapa begitu? Mohon maaf, saya langsung kepada persoalannya saja. Karena selama ini walaupun udah dahsyat sangat, udah sama dengan produk-produk luar negeri, Wardah Kosmetik tersebut, tapi banyaknya tukang pemasarannya bukan muslim, apalagi orang Padang, apalagi orang Sumatera Barat, masih sedikit sekali. Jadi kita udah bisa melaksanakan itu langsung. Tentu saja aturan main secara profesional untuk usaha ini tetap kita laksanakan dengan baik. Bagaimana posisi agen, bagaimana posisi distributor dan sebagainya. Yang kedua apalagi? Banyak lagi yang lainnya. Baik tekstil, produk tekstil, baik kue juga ada di Bandung itu, Indah Cookies namanya, juga sudah luar biasa juga dahsyatnya. Beliau tergabung dalam Ikatan Saudagar Muslim ISMI Jawa Barat, dan kita juga sudah pendekatan agar kita juga menjadi pemasaran dari semuanya itu. Tapi yang paling penting ya sampaikan di sini Pak Ketua Umum adalah Yayasan Proklamator Bung Hatta yang bergabung di situ anak-anak Bung Hatta, 3 orang perempuan itu Profesor Mutia Hatta, Gemala Hatta dan Halida Hatta, sangat sepakat, sangat mau betul agar dengan Daram ini kerjasama banget. Nanti tentu saja prosesnya oleh pimpinan-pimpinan pusat ini nanti ditandatangani kerjasama yang baik untuk bersama-sama Yayasan Proklamator Bung Hatta yang tergabung anak-anak Bung Hatta di situ dengan Daram Pusat untuk melaksanakan kegiatan koperasi syariah berbasis masjid di semua Sumatera Barat dan Jawa Barat. Gitu aja dulu Pak Ketua. Jadi kita juga akan melaksanakan kegiatan begitu di lapangan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang luar biasa ini adalah bahwa dalam kegiatan-kegiatan kita bersama bersatu untuk meningkatkan, melejitkan ekonomi umat ini, tentu umat dan kelas mana dulu? Kelas mana dulu itu maksudnya ada umat yang memang sudah punya uangnya triliunan, ada umat yang sudah punya asetnya miliaran saja, ratusan miliar, ada umat yang baru 1-2 miliar saja, tapi ada umat yang baru ratusan juta. Tapi yang dahsyat adalah masih ada umat yang di bawah kemiskinan. Itu kata pemerintah, kata BPS, dan tidak sedikit jumlahnya, 20 juta lebih. 20 juta lebih. Kalau orang kaya tadi mas perorangan, 2 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang. Tapi kalau umat yang miskin itu, rakyat yang miskin itu 20 juta orang lebih. Ini juga perlu kita perhatikan dengan baik. Kita laksanakan juga kegiatan kita dengan baik. Sudah ada Basnas, Badan Amil Zakat Pusat, sudah ada Basnas Provinsi, sudah ada Basnas Kota Bandung. Tapi tentu saja tidak cukup begitu saja. Udah banyak masjid juga yang berupaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Tapi insya Allah kalau kita tetap melaksanakan itu secara terkoordinir dengan baik, secara sistem dengan baik, bisa juga melaksanakan juga secara yayasan dan sebagainya,
tentu saja kalau kita bersatu melaksanakan itu, maka secara sistem lebih mudah. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Jadi insya Allah Pak Buya Ketua Umum, kita juga tentu akan kerjasama, kolaborasi, mungkin model sekarang namanya dengan MUI daerah, MUI provinsi, MUI pusat, DMI Dewan Masjid Indonesia Kota, Kabupaten, Provinsi dan juga pusat. Insya Allah Buya Fikri Desember besok ada informasi Dewan Masjid Indonesia akan musda pusat. Ketuanya sekarang masih JK Yusuf Kala. Dan tentu saja di antara kita ada juga yang nanti jadi pengurus pusatnya. Kita juga akan kerjasama, akan berbaik-baik dengan Dewan Masjid, dengan MUI, dengan lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan, dengan ormas yang besar dan sebagainya, agar kita mengaroya umat atau melejitkan ekonomi umat itu lebih mudah dan lebih terlaksana dengan baik. Tapi mohon maaf, saya juga sampaikan sedikit ini Buya Ketua, bahwa pada saat saya menyampaikan bahwa kita ingin melaksanakan koperasi syariah berbasis masjid di 1 juta masjid yang ada juga para ulama kita, tapi bukan yang di sini, yang di tempat lain, yang mengatakan, wah Sat, kenapa wah susah tuh bikin hiji WC, maksudnya bahasa Sunda teh bikin 1 aja susah, apalagi mau bikin 1 juta. Saya katakan bikin 1 juta lebih mudah dari bikin 1, kata saya. Kenapa? Karena mencari 1 juta umat kan lebih mudah dari 200 juta umat. 200 juta umat itu dipilih saja 1 juta umat kan lebih mudah. Jadi kita selalu menjawab hal-hal yang tidak mudah, hal yang sulit itu dengan hal yang dimudahkan Allah, insya Allah. Buya Kiai Fikri, ini saya sampai jam berapa ini? Udah habis ini waktunya. Bebas kumaha. Ada tanya jawab. Alhamdulillah. Iyalah. Jadi saya bicaranya memang cepat-cepat. Buya Ketua, Bundo Kanduang, Angku Datu, para alim ulama, Cadik Pandai, cendekiawan, karena saya saking semangatnya bagaimana kita ini kok begini terus, kok hanya bicara terus saja, tidak ada implementasinya, tidak ada pelaksanaan dari melejitkan ekonomi umat ini. Maka kita ingin sekali hari ini adalah hari yang bersejarah di masjid yang luar biasa sejarahnya ini, Masjid Fatahillah. Kita akan memulai banget untuk melaksanakan kegiatan ini. Begini juga Buya Fikri, saya rasanya dari Bandung ke sini itu insya Allah mudah. Tinggal naik baraya aja, tadi turun di Sarina. Alhamdulillah sudah ada adik saya Profesor Edam nungguin saya di situ. Tapi beliau karena ada kegiatan lain lagi, tinggal menurunkan saya di sini aja. Tapi tadi cuma masuk ke sini kemana jembatan lantai 12 dan sebagainya, ada mungkin 20 menit saya jalan kaki ini tanya semua orang gitu kan. Jadi makanya sampai di sini persis dapat rakaat yang terakhir Buya Fikri. Tapi insya Allah ke depan tentu tidak begitu lagi. Nah, jadi artinya memang betul saya sangat berkenan atas izin Pak Ketua Umum, Buya Dr. Ifri dan Sekretaris Umum, kita ingin banget agar daram semuanya, termasuk yang ada di luar negeri juga, kita upayakan banget untuk menggerakkan ekonomi ini, menjadi pembina ekonomi umat ini, menjadi pendamping ekonomi umat ini, pelaksana ekonomi umat ini. Kalau banyak duitnya ngasihkan juga ke umat ini sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Jadi sebetulnya harus dikerjakan sendiri oleh Buya Daram semuanya ini. Itu maksud saya. Dan kita bisa mengkoordinirnya dengan secara strategis, dengan secara bersama, dengan secara bersatu, dan kita buktikan bahwa umat ini bisa bersama, dan bersama itu adalah di koperasi. Karena kita di masjid koperasi syariah, jadi kita kembalikan roh dari Bung Hatta
yang sudah menuliskan banget sampai hari ini. Kalau kita baca buku Bung Hatta ada 8 jilid dari LP3S, tebal-tebal segini, luar biasa. Apa yang ditulis Muhammad Nasir, apa yang ditulis dan kita dengar dari Buya Hamka, apa yang ditulis, apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Maghrib, Azyumadi Arza, dan orang-orang Padang yang lain yang luar biasa, Tan Malaka dan sebagainya, Abu Salim, zaman-zaman dulu itu masih relevan sampai hari ini. Termasuk INS Kayu Tanam. Saya 5 tahun di INS Kayu Tanam. Tapi zaman 30 umurnya, sehingga saya datang sendiri, urus sendiri, makan sendiri, tapi istri tinggalin di Bandung. Jadi balik deh ke Bandung. Jadi itu bisa tahan juga rupanya. Jadi ya sudahlah, takdir Allah begitu. Tapi insya Allah INS masih tetap kita jadikan pusat kegiatan dakwah kita, dakwah pendidikan, dan juga dakwah untuk ekonomi umat ini insya Allah. Saya kira lebih baik saya diskusi lagi, karena nanti kalau udah habis waktunya jadi tidak sempat diskusi ini. Buya Kiai Dr. Fikri, ya, saya sengaja menyebut Buya Dr. Fikri ini dengan Kiai juga karena beliau kan lebih banyak di Tasik ini. Dia udah punya rumah juga di Tasik. Orang rumah Tasik juga enggak? Orang rumah jalan kalau mau kiri salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Arsad dari Bandung yang telah menyampaikan ceramahnya terkait dengan membangun ekonomi umat ini di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pengajian kini banyak dihadiri oleh saudara-saudara kita, bundo-bundo kita dari Bundo Kanduang DKI Jakarta. Wah, dasar. Ada juga dari Bundo Kanduang IKB dari kampungnya Pak Arsad. Orang-orang Balingka juga hadir karena ini dia asli, ini orang Balingka, ini asli. Dia lihat guru kita hari ini adalah Buya Arsad. Ternyata saudara-saudara kita dari Balingka juga hadir. Di samping tentunya para pengurus, para yang biasa hadir dalam kajian daerah Rantau Minang juga tetap hadir. Juga pada kesempatan hari ini juga pengajian kita dihadiri juga pula oleh dari IKM ada beberapa orang saya lihat, Ikatan Keluarga Minang, kemudian dari mana lagi tadi ini yang udah saya catat ya itu mungkin ya. Ada beberapa dari yang lain mungkin belum mengirimkan SMS kepada saya, jadi belum terlihat di HP saya. Oh iya, ya, dan pada kesempatan ini kita lebih khusus nih mengucapkan terima kasih nih karena salah satu dan satu-satunya mungkin dukungan dari pengajian daerah Taminang ini yang masih eksis sampai hari ini adalah dari Kariminang, dari restoran Kariminang, yaitu Buya Erizal. Alhamdulillah, terima kasih Buya hadir dan juga mendukung kajian daram. Tadi juga disebutkan sama narasumber kita dari Ustadz kita bahwa bagaimana tokoh bangsa ini ya, Bung Hatta telah menginisiasi, telah melahirkan konsep besar terhadap ekonomi, yaitu bagaimana peranan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, ekonomi umat. Kalau tadi Buya Arsad telah menyampaikan selesai pengajian ini bagaimana dari Masjid Al-Fatahillah bisa mendirikan koperasi syariahnya, dari jamaah-jamaah yang hadir yang mempunyai masjid di lingkungannya, termasuk di lingkungan saya tadi ada Masjid Al-Barakah, segala macam menjadi amanah dari Ustadz kita hari ini, sehingga ada koperasi-koperasi syariah, koperasi-koperasi yang berbasis masjid bisa hadir. Kita harus punya kepercayaan, punya keberanian untuk memulainya. Bahwa negeri ini sejak dimerdekakan, Bung Hatta telah menggarisbawahi bahwa dengan untuk koperasi itu menjadi alat kesejahteraan. Dengan koperasi itulah memungkinkan untuk dibangunkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umat.
Karena Islam juga telah memesankan kepada kita betapa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berekonomi tidak mungkin kita maju sendiri-sendiri. Kita perlu orang-orang lain yang akan mendukung sehingga ekonomi kita bisa bangkit. Tidak bisa kita sendiri Bapak dan Ibu. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Buya Arsyad tadi, kita perlu ta'awun. Kita perlu kerjasama, saling dukung-mendukung satu sama yang lain. Yang kuat harus mengangkat, membawa yang lemah. Yang lemah juga harus menopang yang kuat. Sehingga dengan kebersamaan, dengan bersatunya itu, dengan ibarat sebuah lidi. Kalau lidi Bapak dan Ibu, dengan satu lidi, 10 lidi tidak punya kekuatan. Tetapi ketika lidi yang satu kita gabung menjadi satu, menjadi satu sapu, maka dia akan menjadi satu kekuatan yang dasar, akan menjadi satu kekuatan yang hebat. Itulah yang mungkin yang dicontohkan, dimodelkan ketika kita bersatu bersama-sama. Mungkin berdua, bertiga tidak ada yang bisa kita perbuat, tapi ketika kita bersama, bekerja sama, bersatu dengan satu sama lainnya, saling dukung, maka disitulah akan terciptanya satu kekuatan yang luar biasa. Di samping itu saya ingin menyampaikan, pada hari ini sangat pantas kita meneladani bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah. Kita tahu bahwa Rasulullah setelah hijrah, setelah 13 tahun di Mekah, dengan pahit getirnya membangun masyarakat Mekah, dengan menanamkan pondasi akidah yang luar biasa. 13 tahun di Mekah Rasulullah bersama para sahabat menanamkan pondasi akidah itu. Kira-kira yang mengikuti Rasulullah ketika itu tidak lebih dari 200 orang Bapak dan Ibu. Tetapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, dan dalam sejarah kita ketahui 10 tahun Rasulullah membangun kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasul ternyata melihat persoalan ekonomi umat. Begitu Rasul berjalan ke pasar-pasar, ternyata di pasar-pasarnya seperti pasar Tanah Abangnya ketika itu adalah pasar Bani Kainuka. Di sana didominasi oleh orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, penduduk asli dari Aus dan Khazraj itu, justru dia menjadi konsumen, menjadi menjadi objek daripada ekonomi Madinah itu. Rasul mengamati pasar yang satu dengan pasar yang lain. Kemudian Rasul melihat bahwa ada persoalan ekonomi umat di Madinah itu. Maka yang Rasul bangun pertama setelah hijrah itu adalah Rasul membangun masjid. Setelah Rasul membangun masjid dengan tujuan adalah bagaimana memantapkan akidah umat di Madinah itu. Setelah akidah para muhajirin dan ansar, kaum muslimin, para sahabat ketika itu, maka Rasul membangun. Setelah Rasul melihat ke pasar-pasar ada persoalan yang mendasar, yaitu persoalan ekonomi umat di Madinah itu, yang boleh jadi hampir seluruh aspek kehidupan, dari hulu ke hilirnya, dan di tengahnya itu dikuasai oleh Yahudi. Dari hulu dan hilirnya. Kemudian proses di tengahnya itu adalah proses ekonomi ribawi. Semuanya itu adalah dioperasikan oleh orang-orang Yahudi. Dan Rasul melihat betul ketika itu. Maka Rasul justru melihat persoalan itu, maka Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabat dan membentuk satu untuk mengalahkan dominasi ekonomi Yahudi itu dengan membangun pasar umat. Dengan pasar yang tidak jauh dari yang awalnya Rasul membangun di depan pasar Bani Kainuka itu. Kemudian petinggi daripada orang-orang Yahudi itu marah, dia diobrak-abrik pasar umat itu, pasar Rasul itu. Kemudian Rasul mengatakan bahwa kita akan membangun pasar yang lebih besar lagi dari pasar di depan Bani Kainuka itu. Dan betul, kira-kira berluas 5 hektar.
Kemudian Rasul membangun pasar di situ, dan Rasul memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk menjadi pengawas pasar itu, sehingga dioperasikan pasar itu bahwa ekonomi yang bebas dari ribawi. Semua orang boleh berjualan di pasar itu tanpa dipungut pajak, tanpa dipungut kutipan, sehingga pasar itu menjadi pasar yang luar biasa. Tidak hanya muhajirin dan ansar yang mau di pasarnya Rasul itu, tetapi akhirnya adalah orang-orang yang di luar Islam itu pun lebih suka ke pasar yang dibangun Rasul itu, dan semua orang boleh menggelar lapaknya dia di mana dia suka. Kemudian harganya menjadi harga yang sangat bagus, harga yang sangat kompetitif, mengalahkan pasar Bani Kainuka dan pasar-pasar lainnya. Dan ini perlu kita menjadi contoh kita hari ini. Pasar-pasar kita hari ini justru menjadi pasar yang mahal, pasar yang tidak kompetitif, pasar yang tidak bersaing, karena pasar kita dibebani oleh beban-beban ekonomi yang banyak, dengan pungutan-pungutan yang banyak, dengan sistem keuangan yang tidak beda dengan sistem keuangan Yahudi yang sistem ribawi. Dan Rasul di pasar Rasul itu menghilangkan seluruh sistem riba. Maka tidak lama Bapak dan Ibu, begitu pasar itu telah dibangun oleh Rasul bersama sahabat, Rasul juga melihat bahwa produksi barang dikuasai oleh Yahudi. Di Khaybar pertaniannya itu banyak lahan-lahan yang kosong. Justru orang-orang yang di luar Islam. Sementara orang-orang Madinah dia lebih banyak menjadi pekerja ketika itu. Maka Rasul mengeluarkan sebuah hadis yang lebih dikenal dengan siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu akan menjadi miliknya. Kemudian para sahabat muhajirin dan ansar berbondong-bondong mereka mengamalkan perintah Rasul itu, menanam, berproduksi. Tidak lama setelah kaum muslimin bertanam di Khaybar itu, maka muncullah kawasan-kawasan pertanian baru, banyak wadi-wadi, kawasan-kawasan pertanian yang muncul, sehingga kalau tadinya sebelum pasar Rasul ada, itu barang-barang yang dijual di sana adalah barang-barangnya orang-orang Yahudi dari hulu ke hilirnya, dari hulunya, dari pertaniannya. Tapi begitu kaum muslimin, muhajirin dan ansar telah menanam, bertani, memproduksi sesuai dengan perintah Rasul itu, meningkatkan produksi pertaniannya, maka hasil panennya telah bisa dijual di pasar Rasul itu. Maka tidak lama dalam sejarah kita ketahui, di samping produksi kaum muslimin telah memulai, begitu pasarnya telah juga ada, dan sistem keuangan ribanya dipangkas oleh Rasul. Tidak lama ekonomi Madinah ketika itu bangkit. Dominasi Yahudi dipatahkan dengan mudah oleh Rasulullah SAW. Kalau hari ini guru kita Buya Arsyad telah menyampaikan kepada kita betapa dengan sistem koperasi syariah yang berbasiskan masjid itu adalah sistem yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Maka selayaknya kita hari ini kita munculkan. Saya yakin Buya Arsyad sudah ratusan. Sudah berapa semua Pak Arsyad? Ratusan. Ya. Sudah ratusan koperasi yang dibangun, tetapi untuk bangsa Indonesia yang luas, lebih dari 17.000 pulau, yang hampir 270 juta lebih penduduk kita hari ini, maka ratusan yang dibangun Buya Arsyad baru ibarat setetes air di padang pasir, setetes air di tengah lautan. Perlu kerja besar Bapak dan Ibu, perlu kerja besar daripada Daram, daripada IKM, daripada IKB, daripada Bundo Kanduang yang bersemangat hari ini hadir. Perlu kita hadirkan di tengah-tengah umat kita, di masjid-masjid di tetangga kita. Kita menjadi pelopornya sehingga sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kita mampu melejitkan ekonomi umat. Ekonomi umat itu akan bisa bangkit tentunya adalah dengan ta'awun, dengan kerjasama kita, dengan meneladani
betapa Rasulullah telah mensejahterakan negara Madinah dengan membangun ekonomi, dan umat Islamnya ketika itu diperintahkan saling berbelanja sesama kaum muslimin. Dan ini menjadi kunci. Selama umat Islam lebih suka belanja kepada orang lain, kita hanya bisa bermimpi bahwa ekonomi umat kita, ekonomi rakyat kita akan bangkit. Tetapi ketika telah lahir dari diri kaum muslimin, dari diri bapak-bapak dan ibu-ibu, bunduk kanduang, daerah Taminang, IKM dan IKB semuanya, telah lahir semangat untuk saling berbelanja menggunakan produksi saudara-saudara kita. Insya Allah ekonomi umat bangkit. Baik, pengantar daripada saya, silakan kepada bapak dan ibu yang ingin memberikan pertanyaan, biar langsung dijawab sama Buya kita. Silakan. Maju aja ke depan juga enggak apa-apa, ada mic. Ya. Ada yang mau bertanya, mic-nya mana ya? Ada tuh. Ada. Maju aja ke depan, maju yang mau bertanya. Mudah-mudahan dengan ada pertanyaan nanti akan bisa membuahkan sesuatu yang baik buat kita bersama. Silakan. Dari pondok kandungnya ada yang mau bertanya, mungkin mic-nya dioporin ke sana kali ya. Oh, ada, silakan. Maju aja, kalau bapak-bapaknya maju aja ke depan. Ada mic-nya di depan. Ayo giliran aja, giliran. Ya, silakan. Waktu kita pendek. Langsung ke poinnya aja karena telah diulas tadi. Terima kasih. Silakan. Tafadhal. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Zakaria dari Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Matraman. Alhamdulillah saya bertemu dengan Buya di sini, dan langsung saja pertanyaannya adalah kita sudah banyak sekali mendengar pembukaan koperasi dan lain sebagainya, Pak. Baik, saya juga alhamdulillah di masjid kami juga sudah membuat koperasi masjid Nurul Anwar, alhamdulillah. Namun di kami itu kan tidak ada, atau masjid lain yang belum ada untuk membangun koperasi tersebut. Nah, kalau saya boleh mengusulkan, apakah sebaiknya struktur itu sudah langsung dibuat untuk koperasi itu? Jadi misalnya kan MUI, misalnya MUI kecamatan atau MUI kelurahan, mereka ada bidang-bidang perekonomian umat, dan di situ langsung dibuatkan suatu struktur pengelolaan koperasi, sehingga tidak hanya menjadi wacana, dan siapapun yang duduk di situ, dialah nanti akan mengembangkan dengan cara tentunya nanti mungkin MUI pusat akan membuat pelatihan. Nah, sehingga kalau hanya sekedar himbauan, ya hari ini kita mendengar, kan pulang sudah lupa, atau besok kita udah nggak tahu jalan kemana. Jadi kalau misalnya dalam struktur itu sudah ditentukan, kita buat koperasi yang dalam bentuk kecil misalnya, kita orangnya nanti udah disusun sendiri, kemudian dari pusatnya juga sudah dibuatkan pelatihannya dan struktur sebagainya, ya insya Allah kita akan bergerak sama-sama. Begitu Pak, jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah, Pak siapa tadi ya namanya? Insya Allah apa yang tadi diusulkan segera kita laksanakan. Insya Allah apa yang diusulkan tadi segera kita laksanakan. Saya mohon dicatat juga nomor handphone saya 0822 0822 40 77 0822 40 77 8446. Nanti Japri aja 0822 40 77 8446 0822 40 77 8446. Japri saja, dan setelah itu sebarluaskan saja ke semua umat. Insya Allah kalau ada yang japri ke saya, insya Allah saya balas. Bahkan kalau perlu saya langsung telepon, insya Allah. Jadi kita tindak lanjuti kegiatan hari ini dengan lewat silaturahmi telepon. Sejak COVID yang ada itu, saya dan teman-teman di MUI Kota Bandung sudah menyampaikan bahwa silaturahmi itu diwujudkan tiap hari. Lewat telepon, lewat WA grup, lewat WA Japri dan sebagainya. Itu banget silaturahmi.
kita laksanakan aja insya Allah. Tapi mohon maaf, saya biasanya kalau jam 8 habis sisa tidur. Tapi sebaiknya japrinya boleh aja jam malam itu. Tapi saya baru bukanya biasanya sebelum subuh. Biar tahajud dulu atau lihat dulu sebentar baru tahajud. Ya Bapak-bapak, jadi kita budayakan juga agar kita umat Islam ini selalu tahajud tengah malam, buka HP-nya sebentar, tutup lagi. Kalau habis itu tahajud, habis itu ke masjid, salat subuh di masjid, pulang dari masjid boleh pegang HP lagi sebentar. Jadi kalau dengan kami dari bidang ekonomi tiap hari Jumat di MUI Bandung mulai 6:30 pagi. Itu diskusi, konsultasi. Saya biasanya kalau datang di MUI Bandung itu udah ada 2-3 orang, 4 orang yang hadir. Saya langsung tanya dulu. Di antara bapak-bapak siapa yang mau cepat pulang? Itu dulu yang dilayani. Jadi setelah dilayani pulang. Kadang-kadang nggak habis-habis itu. Karena sampai zuhur akhirnya Jumatan di situ saja. Jadi itu barangkali kegiatan kita, dan Jumat itu semulai 6:30 itu sudah belasan tahun juga itu. Jadi saya bersyukur ini. Jadi ada yang aktif bertanya, karena bagaimanapun juga tidak ada masalah. Walaupun sedikit, dalam arti kurang dari 100 orang ini Buya Fikri, nggak ada masalah. Karena sekarang ini kita mengirim berita aja bisa diterima oleh ribuan orang, bisa dibaca oleh ribuan orang. Jadi kita mulai saja. Biasanya mohon maaf, bukan orang Padang saja, orang Islam di mana-mana, tapi orang Padang barangkali lebih terkenal lagi dengan caranya. Kalau ada orang yang bergerak, ini apa pula ini? Apolo kuah, halo mukaswi juga dan sebagainya. Itu bahasa Padang ya, buat orang-orang yang nggak ngerti apa pula ini, apa maksudnya. Jadi orang banyaknya begitu. Jadi untuk itu kita buktikan aja apa maksud kita, apa yang kita kerjakan, supaya betul-betul dilihat sama orang. Terus terang saja saya sampaikan juga, di Bandung itu ada 4.200 masjid. Validasi datanya sudah hebat, Buya Fikri. Zaman 2 periode yang lalu wali kotanya Dada Rosada udah kita survei itu. Tapi dari 4.200 itu barangkali baru 100-200 masjid saja yang ada koperasi syariahnya. Sehingga setiap Jumat pagi itu walaupun udah belasan tahun kita hadir, kalau ada yang datang saya tanya, udah berapa kali ke MUI Bandung? Baru sekali ini Pak, katanya. Baru tahu Pak. Jadi baru tahu itu begitu juga di mana-mana. Jadi mohon maaf, kita ini lebih banyak membaca yang dikirim itu adalah caci maki unggul. Caci maki saja. Tidak ada yang baik. Nah, kita budayakan nanti ke depan agar isinya yang baik-baik saja, yang manfaat saja, yang ada ibadahnya saja. Itu barangkali Buya Fikri. Jadi maksud saya, maksud kita semua, insya Allah, kalaupun nanti kita lewat Zoom, lewat grup, lewat dunia lainnya, kita bisa tidak lanjuti terus kegiatan ini. Ingin juga saya tambahkan sedikit Bapak dan Ibu, bahwa kegiatan sekalian lapor nih Buya Ketua Umum, bahwa nampaknya memang bukan nampaknya, jadi umat kita ini memang masih sedikit ekonominya, Buya Ketua Umum. Karena masih sedikit ekonominya, masih berupaya juga untuk pribadinya menambah ekonominya itu. Jadi barangkali kita ke depan juga mungkin kita secara profesional saja melaksanakan ekonomi umat ini. Maksud saya secara profesional ini adalah bagaimana nanti petugasnya juga atau garin masjid juga atau siapapun juga yang bertugas untuk kegiatan profesional ini, dia dululah yang dapat untungnya. Silakan. Nggak usah khawatir kitanya. Salah satunya juga kita di Bandung itu sedang berupaya mendapatkan beras, Buya Fikri. Beras itu kita teleponin teman-teman kita, dan banyak sekali rumah makan juga kita teleponin, kita cari beras yang paling bagus
bagus sekali berasnya. Tapi paling murah pisan juga. Sehingga ada Haji-At mengatakan, saya udah ini ada-ada aja, masa ada beras yang paling bagus tapi paling murah. Iya, kata saya pengennya begitu. Karena saya nanti kalau dapat yang paling bagus dan paling murah itu, saya akan jual juga segitu. Saya tidak akan ngambil untung dari berasnya, jualan beras. Tapi saya juga tidak mau rugi. Jadi siapa yang ngambil langsung bayar. Saya gitukan aja. Ini contoh aja Buya Fikri. Jadi maksudnya kita akan langsung kepada action ekonomi ini agar betul-betul semua umat kita bisa menikmatinya juga. Satu lagi yang perlu juga saya jelaskan adalah yang kena rentenir. Yang kena rentenir ini di mana-mana, Bapak Ibu. Umat kita ini udah dizalimin oleh orang-orang rentenir. Kadang-kadang bukan orang Muslim, tapi katanya ada juga orang Muslim yang pelaku rentenirnya. Tapi biarinlah, yang namanya rentenir kan harus diberantas. Zalim banget, dosa besar. Maka kita juga akan berupaya nanti dari masjid-masjid tersebut akan kita tanggulangi secara khusus rentenir tersebut. Jadi kembali saya sampaikan, Buya Ketua Umum, Sekretaris dan Buya pengurus semuanya, bahwa sudah tidak bisa kita tunda lagi. Paling tidak untuk Sumatera Barat dan Jawa Barat itu kita lanjutkan agar umat kita yang ada di Sumatera Barat dan Jawa Barat ini betul-betul jadi senang ke masjid, tidak ada yang kena rentenir, bertambah sejahtera. Sehingga kalau selama ini slogan kita adalah bagaimana kita mensejahterakan masjid, maka sekarang kita tambah bagaimana masjid mensejahterakan umat. Begitu barangkali Buya Fikri. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Ayo. Kalau ada yang mau bertanya, silakan maju aja dan mic-nya bagian depan. Kalau ada, apa Bundo Kandungnya ada yang mau bertanya? Bundo Kandung ada yang mau bertanya enggak? Kalau nggak ada saya tambahin lagi. Sebentar, kalau nggak ada nanti biar ditambahin dulu. Bismillah. Bundo Kanduang. Karena ada Bundo Kanduang, jadi khusus untuk Bundo Kanduang saya ingin menjelaskan Arsat ini siapa sebetulnya. Ya Bundo Kanduang. Iya, Bundo Kandung. Jadi Arsat ini lahir tahun 54. Saya lahir di kota Bukit Tinggi. Tapi waktu hamil ibu saya almarhum, mudah-mudahan dapat di sisi Allah yang luar biasa. Beliau hamilnya di Batu Sangkar. Karena almarhum Bapak Haji Ahmad Sultan Bagindo itu kerja di bank. Dulu BRI, dulu Bank Tani dan Nelayan namanya, di Batu Sangkar. Pertama kali kantor BRI Batu Sangkar itu di sana bapak saya. Waktu itu saya lagi dalam kandungan ibu saya. Jadi waktu udah mau lahir baru ke Bukit Tinggi. Lahir saya di Bukit Tinggi. Besarnya TK, SD tentu di Bukit Tinggi. Saya didikan subuh saya di Masjid Raya Bukit Tinggi. Alhamdulillah ibu saya itu tamat Diniyah Putri. Enggak tamat Diniyah Putri, sekolah di Diniyah Putri. Tapi belum tamat dikawinin sama bapak saya. Tapi dia udah bisa menjadi guru membuat kue di Sijunjung. Masih gadis. Terkenal itu zaman dulu. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa pendidikan zaman dulu itu di Diniyah Putri khusus untuk ibu-ibu luar biasa dahsyat itu. Bahkan dari Kairo, Syekh dari Kairo, dari Mesir belajar untuk membuat pendidikan yang wanita saja dari Diniyah Putri. Yang kedua adalah INS Kehutanan. Banyak alumni INS itu yang menjadi orang benar-benar orang mandiri dan sebagainya. Jadi pendidikan yang lama itu perlu kita tingkatkan lagi kembali sekarang ini. Kita juga mengikuti Gontor. Gontor itu sampai sekarang luar biasa hebat dan dahsyatnya. Tapi beberapa bulan yang lalu serombongan guru Gontor
syekh dari Gontor, ada profesor anaknya Zarkasi, pendiri Gontor, datang ke INS ke Tanam. Kenapa? Tentu saja disuruh oleh Kiai Zarkasi zaman dulu. Kenapa juga begitu? Karena Gontor itu didirikan oleh Zarkasi bertiga sama saudaranya, dan dia mendapat ilmunya itu adalah dari Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dari NU Hashim Asy'ari, dan dari Muhammad Syafi'i Kayu Tanam, bacanya di Kairo. Jadi itu sejarah yang perlu kita tahu juga. Tadi sejarah tentang Bung Hatta dan sebagainya, tapi ini yang sudah hilang sama sekali sekarang ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga akan buka-bukaan juga di sini. Saya sebelum Covid salat subuh di Masjid Raya Muhammadiyah di Kota Padang yang besar itu. Jadi Bapak Ibu yang pulang ke Padang, salat subuh di situ. Nanti belum selesai Ibu Bapak zikir, diusir keluar oleh petugasnya karena mau dikunci. Enggak sampai satu saf yang salat di situ. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya orang Muhammadiyah juga ini, dari tadi saya sudah sampaikan. Tapi saya yakin betul sampai sekarang juga belum terperbaiki itu. Padahal di luar di pasar raya itu banyak sekarang orang yang jualan banget. Tentu saja kita harapkan ada salat subuhnya mereka itu. Jadi maksud saya menjelaskan ini, maksud kita menjelaskan ini adalah bahwa tugas kita adalah besar banget. Saya tidak katakan tugas kita berat, Buya Fikri, besar banget. Nggak ada yang berat, di sisi Allah nggak ada yang berat. Jadi saya jelaskan lagi tentang sejarah saya tadi. Saya waktu TK, waktu SD, sudah karena ibu almarhum itu dagang banget, dagang batik. Tahun 80 itu sudah ada surat resmi dari Danar Hadi, dikirimin bahwa ibu saya itu plafonnya itu 10 juta. Tahun 80, 1 Januari 80, 10 juta dapat barang dari Danar Hadi, bayarnya sama dengan cash di Solo, dan bayarnya 40 hari setelah itu. 40 hari setelah itu. Jadi mutarkan uang 10 juta aja selama 40 hari udah banyak rezekinya itu. Dan almarhum ibu juga menjualnya, ada Pak Tami namanya di Pasar Baru, di Pasar Bukit Tinggi, ngejualnya ke Malaysia. Segitu dibeli oleh ibu saya di Danar Hadi, segitu juga dijual. Kita kan bisa pakai uangnya lagi kan untuk kegiatan ekonomi. Jadi sekali lagi Buya Kiai Dr. Fikri, jadi saya harapkan kita semua ini ya, atas komandan dari Buya Ketua Umum Dr. Evan, jadi yang Sekretaris Umum, kita betul-betul menggerakkan semua Buya Daram ini untuk terjun banget kepada umat ini, dan kita betul-betul langsung melejitkan ekonomi umat ini dari sekarang juga. Itu barangkali Buya. Jadi saya harapkan sekali, dan sekali lagi saya jelaskan, di Bandung juga koperasi syariah yang sudah saya sampaikan ratusan itu sudah ada kerjasama juga dengan perguruan tinggi Widya Tama. Lalu dengan Unisba 2 fakultas, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Syariahnya. Udah ada 150 mahasiswa akuntansi yang disebar di Koperasi Syariah berbasis masjid selama 2 bulan. Yaitu namanya Belajar Merdeka, yang kata Kementerian Pendidikan sekarang itu ada begitu juga. Jadi kita memang seluruhnya mengikat hubungan dengan perguruan tinggi, dengan para semua umat, dengan lembaga umat dan sebagainya, agar semua bersama bagaimana kita secara bersama betul-betul meningkatkan kegiatan ini. Dan sekali lagi saya jelaskan kepada ibu-ibu, terutama Bunda Kanduang, sekarang ini banyak sekali sejak Covid ini yang namanya laki-laki terpuruk ekonominya. Kalau laki-laki terpuruk ekonominya, siapa yang menderita? Yang menderita ibu-ibunya, istri-istrinya. Tapi yang teraniaya kan anak-anaknya, bapak dan ibu, Buya semua. Nggak bisa kita tinggal diam saja. Nggak bisa kita tinggal diam saja. Dan sudah banyak terbukti. Tadi saya juga sebut Wardah Kosmetik. Bunda Kandung bisa betul jadi agennya itu. Mudah insya Allah. Jadi saya harapkan betul Bunda Kandung juga mempelopori ekonomi umat ini, dan kita ingin bergerak betul-betul melaksanakan kegiatan kita ini seperti yang disampaikan oleh Buya Kiai Dr. Fikri tadi, zaman Rasulullah
Umur 12 tahun Rasulullah itu sudah berdagang ke luar negeri, ke negeri Sam, 12 tahun. Kita ini udah berapa puluh ini umurnya. Jadi sudah pantas juga kita ini memulai kegiatan yang tadi dijelaskan oleh Buya Fikri. Mangga atur nuhun. Ya, Fikri. Terima kasih Buya Arsad yang telah menyampaikan materinya kepada kita. Ya, ada beberapa pengumuman kepada Bundo Kanduang, kepada Buya, bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, bahwa pengajian kita ini didukung untuk snacknya dari Bundo Kanduang DKI Jakarta. Alhamdulillah. Ya, yang kedua juga konsumsi. Ada makan bagi panitia dan juga bagi takmir masjidnya juga didukung dari Bundo Kanduang DKI Jakarta. Kepada Bundo Kanduangnya kita mintakan juga nanti mungkin sepatah kata Ibu Ketua Bundo Kanduangnya ada? Tidak usah ya? Ada cukup ya? Oke. Kalau gitu kita umumkan saja. Bilang dia nih. Apa ada yang mau bertanya? Bundo Kanduang ada yang mau bertanya tidak? Kalau enggak kita akhirin. Ya. Baik, ada pengumuman satu lagi Bapak dan Ibu bahwa infak kita hari ini dapat dari jamaah semuanya 988.000. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada pula infak dari restoran Kariminang Buya Erizal 500.000. Alhamdulillah. Itu aja. Oh, yang mau berinfak. Terus ada satu lagi kepada Bundo Kanduang, kepada bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Dai Rantau Minang telah mencetak Al-Quran. Jadi dan itu telah kita edarkan ke beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Dan cetakan Al-Quran itu masih ada tersisa. Dan kalau kita dapat uang lagi akan kita cetak lagi edisi berikutnya. Dan itu dibebankan kepada bapak dan ibu satu Al-Quran dengan berikut tafsirnya 50.000. Ya, kalau kita beli mungkin di Gramedia atau di Gunung Agung mungkin harganya sekitar 130.000, 140.000. Tetapi kalau kepada bapak dan ibu jamaah sekalian ada yang contohnya. Ambil satu contohnya. Boleh kita lihat satu? Oh, di mobil. Hari ini pun Al-Quran itu ada kita bawa di mobil. Kepada bapak dan ibu mungkin yang punya keinginan untuk mewakafkan Al-Quran baik kepada jamaah-jamaah di sini atau jamaah di sekitar tempat tinggal bapak dan ibu, atau mau dikirimkan ke kampungnya masing-masing, Al-Qurannya kebetulan ada di bawah sama pengurus daerah Taminang. Cukup hanya ganti cetaknya 50.000, setengah daripada harga pasar kurang. Ya, nanti kepada bapak dan ibu yang berminat silakan hubungi langsung pengurus daerah Taminang. Ada Buya Elva, ada sekretariat, ada sekjen kita Buya Dalmildus atau buya-buya kita yang lain. Itu mungkin karena jam telah 1.20 kami atas nama daerah. Sedikit Oh ya, ada closing sedikit dari Buya. Ya. Ibu dan Bapak, mohon izin Pak Ketua Umum Buya Apri. Jadi dari yang kita sudah lakukan di Bandung belasan tahun itu, maka kita kan tadi saya sebut beras. Jadi kita ganti. Kita memang perlu banget ini Pak Buya Kiai Fikri, ada satu namanya itu lokomotif. Kalau kereta api itu kan ada lokomotifnya Bapak Ibu, lalu ada gerbongnya di belakang. Ada lokomotif, ada gerbongnya di belakang. Saya mohon Pak Ketua Umum, mohon izin, gerbongnya itu Al-Quran itu aja ya Bu ya Ketua. Al-Quran itu jadi gerbongnya. Nanti reng-rengennya di belakang bisa beras, bisa wadah kosmetik, bisa segala macam. Itu urusan lain. Tapi Al-Quran ini menjadi bisnis banget.
Karena di bisnis banget itu bukan berarti kita menjual Al-Quran untuk keuntungan kita, tapi kita secara profesional untuk menyebarluaskan Al-Quran ini seperti yang sudah disampaikan Buya Fikri tadi. Kalau orang menjualnya 130, kita menjualnya 50.000 saja dan menjadi kekuatan yang dahsyat. Jadi kita targetkan aja Buya Ketua bahwa semua masjid yang 1 juta tadi ada Al-Quran dari kita. Ya Pak Buya Ketua. Jadi ada. Dan bukan satu saja, karena satu nggak cukup, satu masjid sebesar ini mana bisa cukup satu. Apalagi tadi saya dengar betul, jadi selama ini sudah banyak juga Al-Quran, tapi tidak ada terjemahannya. Jadi kalau ini sudah lengkap Al-Quran dan terjemahannya, kita jadikan lokomotif usaha kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan, bukan usaha menurut pribadi, bukan usaha mencari untung, tapi usaha untuk pembelajaran kita saja. Jadi nanti insya Allah secara sistemnya, secara langkah-langkahnya bagaimana menyebarluaskan utama dari Quran ini, tentu saja kita siapkan banget nanti menjadi kegiatan. Yang jelas target kita di 1 juta masjid ada Quran dari dalam ini nanti. Atur nuhun Buya Ketua izinnya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Kepada Bunda Kanduyan yang mau bertanya tadi, silakan. Gimana tanya? Mic-nya ada. Tadi ada Bunda Kanduyan yang mau bertanya tadi. Mau bertanya satu kan? Ya, satu aja ya, silakan. Iyalah dulu. Apa maju aja ke depan nggak apa-apa ya? Mic-nya nggak ada wireless-nya. Oh, ada wireless-nya, sebentar. Ada wireless-nya. Ada dari bantu sama Ustadz Nazri. Ya silakan langsung bertanya, silakan biar dijawab sama. Ya setengah 2 nanti kita akhirin ya. Ada waktu kita 7 menit. Silakan. Ya, jadi gini Bunda Kanduang. Tadi udah dicatat nomor telepon saya, Bunda. Sebut lagi aja. Nah, nanti sebut lagi aja 0822 langsung aja disimpan di handphonenya. 0822 40 01
0822 40 77 8446. 0822 40 77 8446. Ya. Nanti Japri ke saya, nanti saya akan jelaskan. Insya Allah saya ini konsultan untuk usaha kecil juga dan dibayar oleh Kementerian Koperasi udah 20 tahun yang lalu. Jadi memang apa-apa yang disampaikan tadi betul banget itu. Ya, segalanya kita pada saat ngurus ini benturan-benturan aja yang kita dapatkan. Tapi insya Allah dengan jalan keluarnya yang ada selama ini kita sudah memulai juga untuk bisa kita selesaikan persoalan kita tersebut. Itu ya Bunda ya. Ya, nanti saya langsung aja. Terus juga tadi juga sudah saya sampaikan termasuk bagaimana kita anak-anak kita betul-betul sekolah, kita juga bisa mengaitkannya dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, baik pesantren dan sebagainya, bisa juga kita kasih beasiswa dan sebagainya. Ya Bunda ya. Jadi intinya nanti setelah Japri nanti saya bisa telepon lama-lama nanti dengan Bunda. Itu aja barangkali ya. Enggak, betul. Baik, terima kasih materi yang telah disampaikan sama Dr. Buya Arsad Ahmad dari MUI Kota Bandung. Semoga setelah ceramah ini bisa akan ini saya akan mau ngasih lihat contoh Al-Qur'annya. Ini Bunda semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, ini contoh Al-Qur'annya. Ada terjemahannya. Coba mungkin langsung dikasih lihat ke sana. Boleh. Nanti Bunda Kanduang tinggal ganti ongkos cetak saja, cukup dengan 50.000. Sudah Al-Qur'an ini telah ditahsin, pokoknya sudah boleh beredar karena sudah dijamin tidak ada satu huruf dan titik koma pun yang salah dari Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ya. Itu mungkin karena sudah menunjukkan 1.30 ya. Kami atas nama Jamaah Masjid Al-Falah Tanah Abang Blok B, gitu juga atas nama Pondok Kanduang DKI Jakarta, atas nama Dai Rantau Minang, atas nama Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Buya Dr. Arsad Ahmad yang telah jauh datang dari Bandung. Semoga setelah selesai kita pengajian ini kita bisa melahirkan koperasi-koperasi syariah. Amin. Di masjid-masjid lingkungan kita. Amin. Tentu juga menjadi amanah juga, mudah-mudahan Pak Yasri dengan Ustadz Nazri juga bisa melahirkan koperasi syariah di Masjid Fatahillah kita ini. Amin. Mungkin sebagai sebagai penutup dicukupkan sekian dari kami, dari narasumber, dari saya pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami undur diri. Dai Rantau Minang bersama Bunda Kanduang. Jangan lupa kita hadir kembali di masjid ini Ahad keempat, pekan keempat, hari Sabtu diawali dengan salat zuhur bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Buya Kiai Fikri.